البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian itu. Baik. Ini yang diajak bicara pertama kali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami telah mengetahui bahwasanya hatimu itu menjadi sempit dikarenakan apa yang mereka ucapkan. Jelas celaan yang dialami Rasulullah banyak sekali dan wajar manusia itu hatinya jadi sempit, sedih dan sebagainya. Tetapi ini tidak mengharuskan orang kemudian mundur dari kebenaran dan menjauh dari zikir. Bahkan obatnya adalah zikir. Disuruh untuk Rasulullah itu banyak-banyak bertasbih dan bertahmid. Wa kum minas sajidin, dan banyak-banyak untuk sholat. Ini menunjukkan bahwasanya obat kesedihan, obat kegundahan dan untuk menghadapi musuh adalah dengan cara apa? Kita mendekat kepada Allah dengan zikir, dan juga dengan kita banyak-banyak sholat. Untuk masalah zikir, bahwasanya zikir itu mendatangkan ketentraman, ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Kemudian apa? Bahwasanya dengan zikir itu akan mendapatkan kemenangan dari sekian banyak musuh-musuh kita itu. Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan pasukan musuh, maka kokohlah kalian, jangan lari, dan sebut nama Allah banyak-banyak agar kalian beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu adalah kunci kemenangan. Walaupun musuh banyak mengejek, walaupun musuh itu banyak memberikan teror mental, perang psikologi dan sebagainya, tetapi dengan zikir kepada Allah kita akan menang. Kemudian wakum minas sajidin, dan teruslah engkau itu termasuk dari orang-orang yang sujud. Kita sudah tahu bahwasanya sholat itu termasuk sebab datangnya pertolongan. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Baik. Kemudian ditutup dengan wa'bud rabbak. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada atful am alal khas, yaitu sesuatu yang umum digandengkan kepada sesuatu yang khusus. Tadi telah disebutkan tasbih dan tahmid dan apa, dan sujud. Kemudian didatangkan lafaz yang umum, wa'bud, sembahlah Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya agar kita mendapatkan kemenangan bukan dengan cara berhenti ibadah, tapi dengan cara apa? Kita lanjutkan ibadah tersebut sampai Allah Ta'ala mendatangkan kemenangan itu kepada kita. Karena kemenangan itu sumbernya adalah dengan apa? Takwa. Dan takwa itu kuncinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, yaitu ibadah. Maka barang siapa rajin ibadah, Allah akan mendatangkan kifayah, yaitu kecukupan dari musuh-musuh dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah itu tidak cukup untuk menolong hambanya? Menunjukkan semakin seseorang itu menghambakan diri kepada Allah, maka akan semakin apa? Dia mendapatkan kifayah dari Allah Ta'ala. Taib. Kemudian dari sisi yang lain, di sini Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Ini menunjukkan sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam Madarijus Salikin, bahwasanya tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Sembahlah Rabbmu, menunjukkan yang layak untuk disembah adalah Rabb. Adapun yang selain itu, ya dari kalangan para makhluk, mereka tidak layak untuk disembah sama sekali. Mereka adalah ibadun amsalukum, mereka adalah hamba seperti kalian. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Ini menunjukkan yang berhak disembah adalah Rabb kita. Adapun yang selain Rabb, mereka adalah marbub, mereka hanyalah yang dikelola, yang diberi rizki, yang diatur, yang dikuasai, tidak layak untuk disembah. Sampai kapan kita menyembah Allah? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya al-yaqin kepadamu, yaitu kematian. Bukan al-yaqin maksudnya adalah yaitu diddus syak, sampai datangnya kepadamu, sampai hilangnya keraguan. Kalau engkau mencapai tingkat yakin, maka engkau boleh untuk tidak ibadah. Ini adalah
pemahaman yang keliru dan mereka tahu kalau itu mereka keliru. Kenapa? Karena ayat itu satu sama lain saling menjelaskan. Ayatul Quran yufassiru ba'duha ba'dha, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Sementara telah datang dalam ayat yang lain, al-yaqin maksudnya adalah kematian. Ma salakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Ketika para penduduk surga itu, ashabul yamin, mereka bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka Sakor? Dikatakan Sakor karena apinya itu bergejolak. Mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami dulu bukan termasuk orang yang sholat, walam naku nut'imul miskin, dan kami dulu itu bukan termasuk dari orang-orang yang memberikan makan kepada orang miskin, wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami sering mengecek-ngecek dalil atau memperbincangkan syubhat. Memperbincangkan dalam artian adalah menghembuskan syubhat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari pembalasan, hatta atanal yaqin, sampai datang kepada kami al-yaqin. Apakah kita katakan orang kafir itu memiliki tingkat keyakinan? Tidak. Bahkan orang kafir itu fi raibihim yataraddadun. Mereka berbolak-balik di dalam kebimbangan dan keraguan mereka. Orang kafir mereka itu di puncak keraguan. Walaupun mereka sampai tingkat ahlul kitab yang punya kitab, tetap mereka itu tidak memiliki keyakinan. Wa ma qataluhu yaqina. Orang Yahudi tidaklah membunuh Isa dalam keadaan yakin. Mereka masih ragu siapa ini dia. Tapi mereka menutup-nutupi itu. Ini menunjukkan orang kafir itu tidak memiliki yang namanya al-yaqin. Mereka agamanya adalah dibangun di atas apa? Dugaan dan prasangka saja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, iyattabi'una illa dzanna wa ma tahwal anfus. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Mereka tidak mengikuti kecuali apa? Adzan, yaitu dugaan semata, tidak sampai yakin. Wa ma tahwal anfus, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Padahal telah datang kepada mereka al-huda dari Rabb mereka. Ini menunjukkan keyakinan itu hanyalah dimiliki orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah. Adapun yang menjauh, jangan harap dia punya al-yakin. Baik. Kemudian itu dari jawaban yang pertama dari sisi penjelasan Al-Quran, bahwasanya al-yakin adalah al-maut. Dan sisi yang lain adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Assalamualaikum. Tentang kisah siapa? Hadis Ummi Sa'ib. Yang kisahnya siapa itu? Seorang sahabi, ana lupa namanya, Al-Bara' bin siapa namanya ya? Yang meninggal setelah hijrah itu, beliau meninggal. Kemudian mendapatkan tazkiyah dari ini Utsman bin Mas'un. Utsman bin Mas'un mendapatkan pujian dari Ummu Sa'ib ini, mengatakan bahwasanya hani'an untuk engkau wahai Utsman bin Mas'un, sesungguhnya saya bersaksi bahwasanya engkau mendapatkan surga. Kemudian Rasulullah mengatakan, dari mana engkau tahu bahwasanya dia mendapatkan surga? Aku saja sebagai Rasulullah, aku tidak tahu. Ini masih apa? Di awal-awal periode Madinah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Ummu Sa'ib mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak tahu. Tapi saya tidak mengetahui kalau dia adalah muhajir yang baik dan seterusnya itu. Rasulullah kemudian mengatakan, amma Utsman bin Mas'un faqad atahul yaqin. Adapun Utsman bin Mas'un, dia telah mendapatkan al-yaqin, yaitu apa? Kematian. Telah didatangi kematian dia. Kemudian Ummu Sa'ib pulang dalam keadaan sedih, kemudian tidur, kemudian mimpi bahwasanya Utsman bin Mas'un ini memiliki sungai. Kemudian pagi harinya diceritakan pada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, zaka amaluh, itu adalah amalan dia. Menunjukkan Utsman bin Mas'un amalannya itu terus mengalir. Ini keutamaan beliau, Utsman bin Mas'un. Syahidnya di sini adalah al-yakin itu adalah al-maut. Cuma kenapa al-yakin dikatakan dia itu al-maut dikatakan al-yakin? Li'annahu apa? La yustarabu maji'uh, kedatangannya itu tidak diragukan. Maka diistilahkan dengan al-yakin. Berarti kesimpulannya apa? Kita ini diwajibkan ibadah sampai datangnya kematian, bukan sampai kepada tahap ini, tahap itu dan sebagainya. Buktinya apa? Rasulullah SAW ibadahnya sampai meninggal. Bahkan ketika beliau di akhir-akhir hayat justru membaca Al-Qur'annya lebih banyak lagi. Sebagaimana yang ma'ruf itu di dalam hadis Aisyah itu. Setiap tahun Jibril datang untuk mudarasah dengan Rasulullah sekali. Tapi di tahun terakhir justru Jibril datang 2 kali. Kata Rasulullah, aku tidak mengira kecuali ini adalah alamat dekatnya kematianku. Dan juga di dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan Rasulullah semakin bersemangat di dalam ibadah ketika di akhir hayat beliau. Tayyib. Dan juga
secara umum adalah apa? Dalil yang lain di dalam Al-Qur'an bahwasanya para nabi pun disuruh ibadah sampai apa? Sampai mati. Sebagaimana ucapan Nabi Isa, wa amaroni wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Saya diberi wasiat oleh Allah Ta'ala. Wasiat itu adalah apa? Al-amrul muakkad, perintah yang ditekankan, bukan hanya perintah saja. Allah Ta'ala memerintahkan kepada saya sampai tingkat wasiat untuk sholat dan zakat selama saya masih hidup. Itu menunjukkan ibadah itu adalah sampai kita ini mati. Selama masih hidup masih ada yang namanya ibadah. Itu para nabi. Maka bagaimana? Sementara para nabi adalah di puncak keyakinan tentunya. Maka bagaimana orang-orang yang di bawah mereka? Jelas mereka lebih layak untuk terus menerus ibadah sampai mati. Dan memang itu kewajiban mereka. Baik, sama saja mencapai yakin ataupun tidak yakin, dalil itu harus dilaksanakan. Tidak seperti keyakinan sufiyah yang sombong-sombong itu. Rasulullah keyakinannya bukan hanya ilmu yakin, bahkan beliau adalah sampai tingkat apa? Ainul yakin dan hakul yakin. Itu pun beliau masih terus apa? Ibadah. Bahwasanya Rasulullah SAW apa? Qaman Nabi SAW al-lailah hatta tatafattar qadamah. Rasulullah SAW qiyamul lail itu sampai kedua telapak kaki beliau itu terpecah-pecah. Padahal beliau sampai tingkat apa? Ilmunya itu adalah sampai tingkat ilmu yakin, ilmu yang betul-betul tidak dimasuki oleh keraguan sedikit pun. Bahkan sudah naik ke derajat ainul yakin, beliau melihat surga. Bahkan beliau sudah masuk ke surga dan beliau memegang apa itu? Memegang sungai Al-Kautsar dan seterusnya itu. Kisah-kisah yang banyak tentang ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Walaupun untuk rumah beliau sendiri, istana beliau sendiri, beliau belum diizinkan masuk. Allah Ta'ala menyiapkan untuk beliau sesuatu yang belum pernah beliau bayangkan dan beliau lihat. Sebagaimana ma'ruf dalam hadis Samurah bin Jundub di Bukhari itu. Adapun surga-surga yang lain secara umum Rasulullah melihat sebagiannya itu. Sudah masuk ke dalam surga. Walaupun tidak masuk ke rumah satu persatu. Tapi intinya Rasulullah sudah masuk ke dalam surga. Merasakan surga dan sebagainya. Itu mencapai derajat apa? Hakul yakin. Itu saja beliau terus ibadah. Maka bagaimana orang-orang sufi yang jahat itu? Yang sombong itu berhenti ibadah. Makanya dibantah oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin bahwasanya ibadah itu tidak akan pernah berhenti selama kita ini adalah abid. Selama kita ini hamba, maka kewajiban kita adalah menghamba. Selama di dunia ibadah ma'ruf, kita jalankan syariat ini. Menjelang kematian ibadah kita adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Kemudian di alam kubur kita mendapatkan 3 ibadah, yaitu apa? Menjalankan ditanya oleh malaikat tentang masalah man rabbuka, madinuka, wa man nabiyuk. Kemudian kalau sukses baru ditanya dengan pertanyaan yang keempat, ma ilmu. Apa ilmumu? Adalah apa? Jawabannya adalah qara'tul Qur'an wa amantu bihi wa shaddaqtu. Kemudian apakah setelah ini dia selesai ibadah? Secara umum ibadah yang namanya taklif ini selesai. Tetapi yang tersisa adalah apa? Ibadah yang sifatnya adalah kenikmatan, yaitu apa? Ada sebagian orang yang diizinkan dan diberi ilham oleh Allah Ta'ala untuk apa? Sholat di dalam kuburnya. Seperti siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Hadisnya sahih di Sahih Bukhari Muslim itu. Aku melihat Nabi Musa qaimun yusolli fi qabrihi inda kasifil ahmar. Saya melihat Nabi Musa itu berdiri sholat di kuburan beliau. Dan kuburan beliau itu ada di dataran tinggi yang gundukan yang tinggi yang berwarna merah. Baik. Jaraknya ke Baitul Maqdis adalah seperti lemparan batu. Baik, bagaimana beliau berdiri? Ini di alam gaib. Kemudian juga Sabit Al-Bunani sanadnya sahih bahwasanya beliau itu sholat di alam kuburnya. Kata para ulama, sholat bukan untuk beban tetapi untuk kenikmatan. Karena memang sholat itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang mencapai derajat keimanan tinggi. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kesejukan hatiku itu di dalam sholat, kata Rasulullah SAW. Adapun kebanyakan orang malah walaupun setan sudah diikat seperti ini, mereka tidak merasa sejuk hatinya dengan sholat. Bahkan sejuknya dengan apa? Dengan bola. Seperti kemarin malam pertama tarawih, mereka sudah banyak yang sibuk nonton bola. Kita kebetulan singgah untuk makan-makan dan minum. Ternyata orang-orang teriak nonton TV. Cool. Aduh. Oh yakin. Baik. Kemudian setelah hari kiamat, ibadah apa yang dibebankan kepada mereka? Ma'ruf di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis Jarir dan lain-lain itu. Siapa? Hadis Jarir dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu ketika Allah Ta'ala nanti menyingkapkan betisnya, semuanya sujud. Adapun orang munafik, mereka tidak mampu sujud tanpa aslinya. Oh ternyata mereka sujudnya dengan riya.
Kemudian apalagi ibadah yang harus dilewati, yang harus dilalui, yaitu melalui sirat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan lagi. Bahkan para nabi pun berdoa, Allahumma salim salim, karena terlalu mengerikan jalan itu. Tapi harus dilewati kalau ingin masuk surga. Kemudian kalau sudah masuk ke dalam surga, apalagi ibadahnya, yaitu mereka diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid, sebagaimana mereka diberi ilham untuk bernafas. Jadi ibadah itu tidak pernah selesai selama seseorang itu menjadi seorang abid, seorang hamba. Tapi ibadah di surga adalah ibadah yang penuh kenikmatan, tidak merasakan penat. Sebagaimana kita justru sangat perlu kepada yang namanya nafas. Kalau disuruh berhenti nafas malah tidak nikmat itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.